Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 13 KKN tematik Unisula periode 12. Pada video edukasi kali ini kita akan membahas mengenai cara hidup sehat meningkatkan imun tubuh. Pada masa pandemi COVID-19, kita harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang merupakan kekuatan pertahanan tubuh untuk melawan bakteri, virus, dan organisme penyebab penyakit yang mungkin kita sentuh, konsumsi, dan hirup setiap hari. Meningkatkan daya tahan tubuh adalah salah satu kunci agar tidak tertular virus COVID-19. Penyakit akibat virus memang pada umumnya merupakan self-limiting disease yang mengandalkan kekuatan pertahanan tubuh. Karena itu, telah banyak diinformasikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah penyakit tertularnya infeksi virus, dan kalaupun tertular, tubuh akan kuat untuk melawannya. Selanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sistem imun. Apakah sistem imun itu? Sistem imun adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing yang terpapar ke tubuh kita. Substansi asing tersebut bisa berasal dari luar maupun dalam tubuh sendiri. Selanjutnya, substansi asing yang berasal dari luar tubuh, contohnya bakteri, virus, parasit, serbuk sari, jamur, dan debu. Untuk substansi asing yang berasal dari dalam tubuh, contohnya sel-sel mati atau sel-sel yang berubah bentuk dan fungsinya. Kemudian, substansi-substansi asing tersebut disebut dengan imunogen atau antigen. Apabila imunogen terpapar ke tubuh kita, maka tubuh kita akan meresponnya dengan membentuk respon imun dari sistem imun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai respon imun. Respon imun. Ketika virus menginfeksi seseorang atau inang, artinya virus tersebut menyerang sel-sel pada tubuh inang, sehingga virus tersebut bertahan hidup dan dapat memperbanyak diri atau bereplikasi di dalam sel inang. Kemudian, pada respon imun dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada respon imun alami, selanjutnya ada respon imun adaptif. Pada respon imun alami, akan terjadi pada awal terpaparnya imunogen ke tubuh kita. Apabila sistem imun alami ini bisa mempertahankan tubuh dari serangan imunogen, maka kita tidak akan menderita sakit. Sebaliknya, apabila sistem imun alami tidak bisa mempertahankan terhadap serangan imunogen, maka kita akan sakit atau terinfeksi. Kemudian, sel-sel tubuh yang bertugas dalam sistem imun atau sel-sel sistem imun adalah kelompok sel-sel darah putih atau leukosit. Dalam menjalankan tugasnya, sel-sel leukosit ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama berperan dalam sistem imun alami, antara lain sel makrofag, sel neutrofil, sel eosinofil, dan sel dendritik. Sel-sel APC atau antigen presenting cell merupakan sel yang bertugas mengenali dan mengolah imunogen, yang nantinya akan diserahkan ke sel-sel yang berperan dalam respon imun adaptif. Selain sel APC, ada sel natural killer yang berperan dalam respon imun alami. Pada kelompok sel kedua merupakan sel-sel yang berperan dalam respon imun adaptif, yaitu sel limfosit B yang menghasilkan antibodi, dan sel limfosit T yang berperan menghasilkan sitokin. Sitokin ini akan mengaktifkan sel-sel yang berperan dalam sistem imun untuk lebih aktif dalam mempertahankan tubuh terhadap serangan mikroba yang infektifnya tinggi, seperti bakteri gram negatif, bakteri gram positif, dan virus.
Kemudian, secara umum, ada 3 mekanisme respon imun untuk mengeliminasi infeksi virus. Yang pertama, melalui antibodi. Yang kedua, mekanisme sitotoksik. Dan yang ketiga, melalui interferon. Kemudian, yang pertama melalui antibodi. Antibodi adalah suatu protein yang secara spesifik mengenali antigen termasuk virus dan akan berikatan dengannya. Ikatan antibodi dengan virus akan membasmi virus dengan cara antibodi akan menetralisasi virus sehingga virus tidak lagi bisa menginfeksi sel inang. Kemudian, beberapa antibodi dapat bekerja sekaligus bersamaan sehingga partikel virus berlekatan menjadi agregat, atau proses ini bisa disebut aglutinasi, dan akan menjadi target yang jauh lebih mudah untuk dikenali oleh sel-sel dalam sistem imun. Selanjutnya, kompleks antibodi dengan virus akan berikatan pada reseptor permukaan sel sehingga akan mengaktifasi proses fagositosis, yaitu proses penelanan dan perusakan virus oleh sel fagosit, misalnya makrofag, yang pada akhirnya mengaktifasi sistem komplement yang pada akhirnya akan mengopsonisasi dan memfagositosis virus. Yang kedua, melalui mekanisme sitotoksik. Sistem imun memiliki suatu metode yang mampu memperlihatkan apa yang ada di dalam suatu sel dengan menggunakan suatu molekul protein yang dinamakan MHC kelas 1. MHC kelas 1 ini bertugas mempresentasikan potongan protein atau peptid hasil produksi virus di dalam sel ke permukaan sel. Salah satu jenis sel limfosit T, yaitu sel T sitotoksik, yang mampu mengenali MHC pada sel yang telah terinfeksi virus. Proses interaksi sel T dengan MHC ini akan memicu sel T untuk memproduksi senyawa yang akan membunuh sel yang terinfeksi virus tersebut. Namun demikian, virus tersebut memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi, sehingga pada akhirnya dapat meloloskan diri dari deteksi oleh sel T, misalnya dengan cara menekan molekul MHC. Di sisi lain, sistem imun juga memiliki sel natural killer, yang dapat mendeteksi sel yang memiliki jumlah molekul MHC jauh lebih sedikit dari normal. Sel natural killer ini juga akan menargetkan sel tersebut yang terinfeksi virus dengan cara yang mirip dengan sel T sitotoksik. Selanjutnya, yang ketiga ada melalui interferon. Selain dengan mekanisme sitotoksik, sel inang yang terinfeksi virus tersebut akan memproduksi dan melepaskan molekul protein yang disebut interferon untuk menghambat replikasi virus di dalam sel inang. Selain itu, interferon juga berperan sebagai molekul sinyal yang akan memperingatkan sel-sel sehat di sekitar sel yang terinfeksi akan keberadaan virus. Sel-sel di sekitar sel yang terinfeksi ini akan bersiaga dengan meningkatkan jumlah MHC kelas 1 pada permukaannya, sehingga dapat diidentifikasi oleh sel T yang akan mentargetkan sel tersebut yang terinfeksi virus dengan cara yang mirip dengan sel T sitotoksik. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun. Yang pertama ada lingkungan. Lingkungan akan mempengaruhi pertahanan sistem imun di dalam tubuh. Selanjutnya ada makanan. Makanan yang akan kaya lemak dan gula akan mempengaruhi sistem imun sehingga mudah mengalami kerusakan dan menginisiasi penyakit. Selanjutnya ada usia. Usia sangat berpengaruh pada kemampuan sistem imun. Seperti sel-sel yang lain pada umumnya, sel-sel imun juga berada pada aktivitas puncaknya saat individu sudah dewasa. Setelah itu, semakin tua usia, sel-sel ini akan menurun aktivitasnya, termasuk dalam memproduksi protein yang berfungsi untuk melawan infeksi virus, yaitu interferon. Fungsi organ tubuh kita juga mengalami menurun dengan meningkatnya usia. Selanjutnya ada kondisi kesehatan. Orang yang memiliki penyakit lebih rentan terhadap serangan infeksi virus. Selanjutnya, konsumsi obat-obatan.
Terdapat beberapa golongan obat yang diketahui dapat menurunkan kemampuan sistem imun kita untuk mempertahankan diri. Salah satu golongan obatnya ada golongan kortikosteroid. Penggunaan obat-obat ini terpana dalam jangka panjang akan mungkin menurunkan kekebalan tubuh kita. Selanjutnya ada upaya dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Contohnya, cukup tidur atau istirahat, olahraga dan terpapar cukup sinar matahari, perbanyak buah dan sayuran, jaga jarak fisik dari orang lain, dan pola hidup bersih dan sehat. Yang pertama, cukup tidur atau istirahat. Tidur atau istirahat yang cukup selama 6-8 jam sehari. Yang kedua, olahraga dan terpapar cukup sinar matahari. Melakukan aktivitas fisik atau olahraga selama 30 menit tiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Selain berolahraga, usahakan terpapar cukup sinar matahari dapat dilakukan dengan membuka jendela rumah atau berjemur setiap pagi selama 15 menit. Yang ketiga, perbanyak konsumsi buah dan sayuran. Buah dan sayuran segar merupakan sumber vitamin dan mineral serta serat yang kita butuhkan untuk konsumsi pangan sehat. Pilihlah buah yang banyak mengandung vitamin A dan C, mineral, serat dan antioksidan yang sangat potensial dalam melawan oksidasi yang menurunkan kondisi kesehatan tubuh. Yang keempat, berperilaku hidup bersih dan sehat. Budaya dan perilaku hidup bersih dan sehat akan menghindarkan seseorang dari keterpaparan terhadap sumber infeksi. Contohnya, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir selama 40-60 detik atau menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, menerapkan etika batuk dan bersin. Selanjutnya, membuang sampah di tempat sampah. Menghindari menyentuh area wajah dengan tangan yang belum dicuci. Kemudian, membersihkan benda yang sering disentuh di rumah menggunakan desinfektan secara rutin. Kemudian yang kelima, menjaga jarak fisik dari orang lain. Diharapkan semua masyarakat dapat melakukan pembatasan jarak dengan cara yang benar. Contohnya, menjaga jarak fisik dari orang lain minimal 1 meter. Selalu menggunakan masker setiap keluar rumah. Menghindari keramaian. Jika sedang sakit, lakukan isolasi mandiri di rumah dan mencari pengobatan segera apabila ada gejala yang berat atau semakin memburuk. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan sistem imun? Selanjutnya yang pertama ada imunomodulator. Sistem imun dapat ditingkatkan atau ditekan, salah satunya dengan pemberian imunomodulator. Imunomodulator adalah senyawa yang mampu berinteraksi dengan sistem imun sehingga dapat menaikkan atau menekan respon imun. Pengaruh senyawa tertentu untuk menaikkan maupun menekan respon imun dapat tergantung pada dosis atau waktu pemberian. Kemudian yang kedua ada vitamin C. Pemberian vitamin C memperbaiki beberapa komponen dari parameter imunitas manusia, seperti aktivitas antimikroba dan sel natural killer dan perbanyakan sel limfosit. Vitamin C membantu sel-sel imun untuk berpindah menuju tempat infeksi untuk membunuh mikroba. Pada saat yang sama, vitamin C juga menjaga jaringan inang dari kerusakan yang berlebihan akibat meningkatnya matinya sel-sel imun neutrofil dan aktivitas makrofag. Jadi, vitamin C diperlukan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mempertahankan respon yang memadai terhadap patogen serta menghindari kerusakan yang berlebihan pada inang. Kemudian yang ketiga ada vitamin D. Vitamin D berperan dalam mengatur perbanyakan sel T, mengatur proses dan fungsi sel limfosit. Singkatnya, vitamin D mendukung aktivasi imunitas antibakteri dan antivirus. Pada kasus kekurangan vitamin D,
Kadar sitokin pro-peradangan meningkat dan mengurangi efektivitas respon imun terhadap infeksi secara signifikan. Kemudian yang keempat ada vitamin E. Vitamin E bersifat sebagai antioksidan yang mampu menetralkan molekul yang tidak stabil yang dapat merusak sel. Vitamin E dapat melindungi vitamin A dan beberapa lipid dari kerusakan. Vitamin E dapat meningkatkan pembentukan sel limfosit T dan mengawali sinyal aktivasi sel T, serta memodulasi keseimbangan T helper 1 atau T helper 2. Kemudian yang kelima ada zinc. Zinc membantu banyak enzim, protein, dan membentuk sel baru. Zinc juga melepaskan vitamin A dari penyimpanan di hati. Bila diminum dengan antioksidan, zinc dapat menghambat progresi degenerasi karena penuaan. Zinc diperlukan sebagai ion katalitik, struktural, dan pengatur untuk enzim, protein, dan faktor transkripsi. Oleh karena itu, zinc merupakan elemen yang utama dalam beberapa mekanisme homeostatis tubuh, termasuk respon imun. Kemudian yang keenam ada selenium. Selenium bersifat sebagai antioksidan yang mampu menetralkan molekul yang tidak stabil yang dapat merusak sel. Selenium juga dapat meregulasi aktivitas hormon tiroid sebagai selenoprotein. Selenium dibutuhkan untuk membantu fungsi neutrofil, makrofag, dan sel natural killer, serta sel limfosit T dan mekanisme imun yang lain. Kemudian yang ketujuh ada herbal echinacea. Kandungan kimia aktif dalam echinacea diduga memiliki aktivitas imunostimulan, diantaranya adalah senyawa polisakarida seperti fruktan, senyawa alkilamin, dan senyawa fenolik seperti asam kafeat dan asam korikat. Ada banyak mekanisme imunostimulan yang diaktifasi dengan pemberian echinacea. Kemudian yang kedelapan ada propolis. Propolis merupakan produk dari lebah madu yang sering disebut sebagai lem lebah karena digunakan oleh lebah dalam pembuatan sarang. Propolis merupakan kombinasi lilin lebah dan air liur lebah yang merupakan sistem pertahanan yang dibangun oleh lebah. Hingga saat ini, propolis telah banyak diteliti manfaatnya untuk kesehatan. Salah satunya untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau imunostimulan. Kemudian yang kesembilan ada kurkumin. Kemampuan imunomodulator dari kurkumin timbul dari interaksinya dengan berbagai mekanisme yang terlibat dalam modulasi sistem imun. Bukan hanya komponen seluler, seperti sel dendritik, makrofag, dan limfosit B maupun T, tetapi juga komponen molekuler yang terlibat dalam proses inflamasi, seperti sitokin dan berbagai faktor transkripsi. Hal ini menunjukkan besarnya potensi kurkumin sebagai imunostimulan. Kemudian ada meniran. Senyawa utama dalam meniran adalah filantin dan hipofilantin, yang mampu menurunkan ekspresi beberapa sitokin proinflamasi seperti interleukin 6, interleukin 1 beta, dan interleukin 4, serta faktor transkripsi inflamasi seperti tumor, nekrosis faktor alfa. Hal ini menunjang pengembangan meniran sebagai agen imunostimulan sekaligus antiinflamasi yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai agen adjuvan dalam terapi COVID-19. Terima kasih sudah menonton video edukasi mengenai cara hidup sehat untuk meningkatkan imun tubuh. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.